Masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Yes, seperti janji kami di Fit ya, kalau Anda bersama kami di IG, kami bakal menghadirkan informasi seputar ingatan baik di program Insert Hi Friend kali ini. Dan di sana ada tertulis ada Pak Vincent Hindra ya, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu beliau. Selamat pagi Pak Vincent, apa kabar? Baik, Mbak Indi. Gimana Pak, aktivitasnya apa nih? Boleh kenalan dulu sama Good News Family semua. Sering ketemu off air gitu ya kalau sama beliau ini, tapi jarang on air. Nah, ini kesempatan spesial bisa bertemu on air bersama dengan beliau. Pak Vincent mungkin boleh berbagi nih aktivitasnya apa, nanti baru berbagi Ya, ingat. saya setiap hari aktivitasnya ada di sekolah, Mbak, di SMK Uh-uh. Bakti. Mm-mm. Ya, saya bagian SDM umumnya juga. Mhm. Saya lah jadi tukang ngawas-ngawasi. Siap, oke. Nah ini dia, Pak Vincent mau berbagi ingatan baik ya. Karena Ya, saya percaya Pak Vincent itu bukan dari asal Semarang kan ya Pak ya. Cuman kan. sekarang ini berkegiatan di Semarang dan jadi berkat di kota Semarang. Pak Vincent Ya, asalnya dari mana? saya dari Jakarta, Mbak. Jakarta. Ya, Oke. Nah ini dia, Pak Vincent mau berbagi ingatan baik apa nih? Seputar apa? ya, saya tuh dulu mantan ex pemakai narkoba. Ah, ini dia. Ex narkoba. Pak Vincent mungkin boleh ceritakan awalnya, awal situasi kenapa sampai eh, apa namanya tergoda dengan obat-obat itu, karena apa? Di usia Ya, berapa? Mungkin di usia sekolah atau udah kerja? di usia sekolah waktu itu, jadi saya Siswa? punya latar belakang seperti ini sih, Mbak. Mm-mm. Saya lahir di keluarga yang sebetulnya papa mama saya itu dari pagi sampai malam itu kerja. Mhm. Jadi pagi itu mereka berangkat jam setengah 7, Mhm. pulang itu udah jam 9 malam. Mhm. Waktu itu saya tuh nggak punya pikiran begini, saya nggak pernah punya cita-cita, nanti saya gede akan saya pakai narkoba, nggak pernah punya cita-cita sedikit pun Ya. seperti itu. Mm-mm. Saya tuh waktu itu pengen lakukan yang terbaik aja, saya pengen sekolah yang bagus, pengen Mhm. sekolah yang baik gitu. Mhm. Saya pengen dapat nilai yang baik untuk menyenangkan papa mama sebetulnya. Mhm. Awalnya seperti itu. Oke. Tapi waktu saya dapat nilai yang baik, saya dapat dapat nilai yang bagus. Satu kali saya bawa nilai itu, bawa hasil ulangan itu ke papa saya. Saya bilang, "Papa, saya dapat nilai yang baik loh." Saya bilang begitu. Papa Mhm. saya cuma lihat, "Oh, begitu aja." Langsung ditaruh aja tanpa saya dipuji. Saya tuh Mhm. nggak pernah yang namanya itu waktu itu tuh dipeluk sama papa mama saya. Mhm. Mhm. Jadi kalau ada kesalahan yang kecil itu selalu tuh apa ya, kayak dipukul sampai kalau mukulnya itu dia seperti orang yang ketagihan. Mhm. Ya. Makin dia pukul tuh kayaknya sepertinya dia makin 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 senang gitu loh. Mhm. Oh. Jadi saya ngerasa saya tumbuh di keluarga yang, aduh, rasanya itu saya salah lahir di keluarga ini gitu loh. Mhm. Saya Sempat pikirnya, berpikir begitu ya? "Heeh." Mhm. Saya pikir saya salah lahir di keluarga ini. Akhirnya muncul begini. Ya waktu itu pada saat saya mulai narkoba nggak langsung narkoba sih. Maka itu saya selalu Ya, bilang saya seminar-seminar narkoba di mana-mana. Gerbang masuknya narkoba itu dari rokok sebetulnya. dari rokok ya Pak. Mhm. Awalnya itu kelas 6 SD itu ditawarin sih sama teman-teman. Mhm. Ditawarin zamannya dulu kalau misalnya katanya kalau nggak Kelas 6 ngerokok itu SD ya Pak ya? ya. Iya, oke. Jadi kalau nggak ngerokok itu nggak jantan. Jadi karena saya punya basicnya dari keluarga yang sebetulnya keluarga yang yang tidak ada kasih sayangnya, ya Mhm. kan? Mhm. Saya selalu mencari di luar. Saya Mhm. pengen ngerasa unggul lah di luar. Mhm. Karena saya punya basic yang di keluarga saya nggak pernah Diakui ya, dikasih diakui lah. apresiasi ya Ya, nggak pernah diakui. hasilnya. Mhm. Mhm. Akhirnya saya mulai cari itu di luar. Akhirnya pertama pertama kali saya coba yang namanya rokok itu kelas Mhm. 6 SD.
coba yang namanya rokok itu akhirnya berkelanjutan, Mbak. Mhm. Berkelanjutan, akhirnya cobalah awalnya itu dari pil koplo dulu. Mhm. Dari pil koplo dulu, akhirnya saya mulai coba yang namanya Nipah, BK. Mhm. Kalau BK itu jadi obat apa? Obat anjing gila ya, untuk Mhm. obat kita untuk kita minum, ya kan? Mhm. Jadi seperti itu sih, Mbak. Awalnya akhirnya saya terus berkelanjutan, saya mulai coba yang namanya ganja, Mhm. dan saya mulai masuk ke tahap tuh yang fase yang menurut saya ini yang paling parah. Saya Mhm. mulai coba yang namanya pakai heroin, Mhm. pakai yang Itu waktu di ada usia pada berapa, saat Pak? itu Pasti di level di atas kelas 6 SD ya? SMP. ya SMP lah, SMP kelas 1 kelas 2, Hmm. ya kan. Nah, waktu itu saya mulai titik itu mulai pakai yang namanya heroin. Mhm. 1 hari saya pakai, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Setelah saya mau berhenti itu kok badan saya itu sakit, Mhm. sakit semua, sakit semua. Agak kayaknya badan ini semuanya nih kayak tulang ini mau mau keluar dari badan gitu loh. Mhm. Sampai sebegitunya rasanya ya, Pak ya? Iya, dan Mhm. maaf juga sampai buang-buang air besar terus nggak berhenti berhenti gitu loh. Mhm. Mhm. Akhirnya saya berpikir, wah ini saya sudah mulai kecanduan. Mhm. Nah, ketika saya pakai sembuh, sakitnya itu hilang. Oke. Heeh. Dan akhirnya berkelanjutan seperti itu. Nah, pada awalnya itu papa mama saya belum belum mengerti saya pakai. Mhm. Iya. Saya sudah mulai jadi penipu di rumah, Mhm. sudah mulai jadi maling di Mhm. rumah. Jadi waktu itu saya sudah mulai alasan dengan berbagai alasan, saya dan papa saya itu sudah mulai apa? Sudah mulai bohongin, sudah Mhm. mulai di segala macam karena udah kecanduan, udah parah. Iya. Kecanduan udah parah. Bahkan sampai satu titik itu saya pakai itu per 2 jam sekali. Kalau saya nggak pakai itu, saya bisa hantemin badan saya itu ke tembok, Mbak, pada saat itu. Iya. Nah, awalnya papa mama saya belum curiga, Mhm. belum curiga. Iya. Akhirnya mulailah saya dapat panggilan dari sekolah karena Mhm. sering nggak masuk, uang sekolah yang dititipkan saya tidak pernah saya bayarkan di sekolah. Mhm. Saya buat beli barang apa, barang narkotik itu, Mhm. akhirnya saya mulai dipanggil papa mama saya. Mhm. Mama saya waktu saya dipanggil, saya juga datang ke kepala sekolah waktu itu, ditanya kenapa kok kamu nggak masuk. Saya cuma ketawa aja waktu itu sih, dalam hati saya gini, gara-gara lu nih, saya bilang begitu. Saya Oh. sampai kayak begini nih Mhm. gara-gara kamu, Mhm. Mhm. gara-gara papa mama saya. Ya. Dulu yang saya berpikir dulu waktu saya datang baik-baik ngasih nilai. Ya. Dulu waktu saya, ya anak kecil dulu berpikirnya apa sih, paling kenakalan dulu itu paling naik Betul. sepeda. Mhm. Itu papa saya tahu saya keluar naik sepeda, wah saya dihantam pakai ban pinggang, itu saya sampai ngomong ampun pak, ampun gitu loh maksudnya. Mhm. Sampai kalau mobil papa saya tuh masuk ke apa daerah perumahan saya itu, saya udah bisa ngerasain, saya bisa tahu nih ini nih papa saya. Mhm. Itu papa saya Saking panggil takut takut Vincent. ya, Pak. Mhm. Tuh, itu papa saya panggil Vincent, kamu di mana? Wah saya tuh udah ngumpet aja di bawah Mhm. apa ranjang. Saya takut, Mhm. takutnya Takutnya karena salah. apa, Pak, waktu itu? Saya salah apa lagi? Karena saya tahu ketika papa saya manggil gitu, pasti saya akan dihajar. Oh, iya. Heeh. Saya selalu dibilang begini, kamu nih anak yang bodoh, anak yang anak yang nggak jadi contoh, apa segala macam anak. Dia selalu ngomong ke saya tuh seperti itu. Mhm. Mhm. Kurang ajar. Padahal waktu itu saya pengen dapat nilai yang bagus sebetulnya. Mhm. Pengen, Iya. pengen, ya kan? Pak Tapi Vincent, karena kesalahan saya, anak keberapa, Pak? Anak keberapa dari keluarga? anak pertama, Anak pertama. ya, Adiknya? Ada adik berarti ya? ada 3. Jadi Ada saya 3. 4 saudara. 4 bersaudara, Pak Vincent anak pertama ya. Padahal waktu itu Ya, kan saya dapatnya begini.
berarti tidak melulu dari keinginan langsung nakal gitu ya. Tapi Pak Vincent kan kepingin mempersembahkan yang terbaik ya. Pengen sekolah yang Ya, baik, nilai yang baik. Tetapi ternyata ketika menyampaikan itu, mempersembahkan nilai yang baik itu tidak diapresiasi ya. Didiemin aja, tuh. tetapi yang dicari hanya kesalahannya ya Pak. Ya, yang dicari kesalahan. Kesalahannya. Ya. Mm-mm, mm-mm. Pada saat itu kan mungkin kesalahannya nggak yang fatal-fatal ya pada Iya, saat sebelum saya karena masuk. anak-anak kan ya. Ya namanya anak-anak kadang Mm, main keluar, main kelereng. Dulu kan zamannya main kelereng, main sepeda. Dulu kan belum ada handphone ya Mbak ya. iya Ya kan? betul teknologi Heeh. benar. Heeh. Ya kenakalan paling kenakalan gitu-gitu aja sih. Nggak pernah. Menurut saya bukan nakal. Itu cuma saya pengen main aja. Karena saya di rumah kesepian. Mm-mm, Saya pengen keluar gitu loh. Dan saya kebetulan diasuh sama tante saya. mhm, Jadi ada tante saya yang jaga gitu loh. Udah mhm, begitu kayak hal-hal sepele lah. Misalnya jam 2 siang tuh saya harus tidur siang. mhm. Kalau papa mama saya tuh tahu saya nggak tidur siang itu, waduh saya bisa dihajar habis-habisan itu. Itu dapat reportnya dari tantenya atau memang tahu? Ya kadang tante itu yang ngomong, gitu kan dia Mhm, nanya, papa mama mhm. begitu. Oh Bang, iya nanya ya. Mhm. tante Vincent gimana? Tadi tidur nggak? Kalau dia udah ngomong nggak aja, wah pasti saya dihajar habis-habisan. Oke, iya. Jadi Akhirnya, berangkatnya dari sana. Mhm, akhirnya sampai satu titik tuh orang tua saya dipanggil, mhm. dipanggil Sekolah. ke ke sekolah. Pada Mhm, saat sekolah itu, ya, eh, papa mama saya sudah mulai curiga sama saya. Ngaranya ini kok kayaknya nih kayak apa? Ada indikasi ke sana. Tapi dia belum terlalu curiga sih. Karena kan Akhirnya dia, Pak Vincent nggak memancarkan rasa takut ya, biasanya kan takut. Mungkin karena masih ada "Ah, pengaruh obat juga kan, waktu dipanggil ya. ya, Nah, ada pengaruh obat jadi kayak nggak cuman senyum-senyum. Kan papanya jadi lihat, ini kok nggak kelihatan takut gitu kali ya. ya, Heeh. mungkin dari situ kali ya. Jadi Mm-mm. nggak ada waktu itu nggak saya nggak takut. Akhirnya mulailah pelan-pelan itu Heeh. semua di stop. Uang Mm. jajannya mulai stop dibatasin, ya kan? Uang sekolah juga dibatasi. Nah, saya kan karena saya kecanduan itu, Mhm. awalnya saya pakai barang itu nya dihisap, akhirnya saya harus masukkan mulai pakai jarum suntik. Mhm. Saya tuh takut sebetulnya dulu tuh pengen pegang jarum suntiknya itu sebetulnya Mhm. saya Mhm. tapi ya karena terpaksa akhirnya supaya ngirit Mhm. akhirnya cara pakai saya ya udahlah saya pakai jarum suntik aja saya pikir begitu. Nah, papa mama saya udah mulai curiga lagi pada saat Mhm. itu. Udah mulai curiga. Nah, pada saat dia curiga itu dia ketemu di kamar saya itu jarum suntik, Mbak. Mhm. Dia tiba-tiba satu malam dia panggil saya, dia bilang gini, Sen, kamu pakai. Begitu saya bilang, iya Pak. Kamu mau sembuh Pak nggak? Vincent, Pak Vincent langsung mengaku begitu. Iya, saya ngaku waktu itu. Ada apa yang menyebabkan Pak Vincent berani mengaku? Padahal kan untuk hal-hal yang dalam hal baik, Pak Vincent masih takut nih. Dalam kondisi sehat, ketika dipanggil saja udah takut, ya kan ngumpet. Tapi ini Pak Vincent tahu ini hal yang salah ini, yang Ya. memotivasi Pak Vincent kenapa berani iya gitu apa? Karena Yang saya pengen kasih lihat ya ke papa mama saya bahwa hal itu tuh emang karena perbuatannya dia. oh yes ya ya Heeh. got it ya. Ya, Hmm, itu saya tuh pengen kasih lihat tuh bahwa ini loh gara-gara perbuatan kamu nih saya nih jadi seperti ini. hmm, ya. Terus saya sengaja waktu itu saya tunjukin aja semuanya. Mhm, Eh, saya bilang ya iya saya pakai. mhm. Lalu Akhirnya ya itu mulai yang saya bilang tadi uang sekolah udah mulai uang jajan di stop, mhm, uang sekolah juga nggak langsung dikasihkan ke saya, papa saya sendiri yang nganter ke sekolah. mhm, Akhirnya kan saya kecanduan, Mbak, waktu itu pada mhm, saat itu kecanduan saya nggak tahu harus bagaimana. Nah, saya sudah mulai jadi maling, maling di rumah sendiri. mhm.
Ya kan semua barang-barang, ada apapun, barang-barang apapun saya sudah mulai jualin, saya gadaikan untuk beli barang tersebut. Mhm. Ya kan? Nah, ketika barang-barang yang sudah mulai habis di rumah, saya sudah mulai masuk ke rumah tetangga, ya kan? Iya. Sudah mulai. Akhirnya wah, di kompleks saya ini saya terkenal nih, terkenalnya Mhm. wah paling gitu loh maksudnya. Mhm. Iya. RT, Pak RT, RW-nya ngomong ke papa mama saya. Akhirnya Mhm. saya dipanggil sama papa mama saya ditanya lagi, kamu mau sembuh nggak dari narkoba? Saya bilang mau Pak. Caranya Mhm. gimana? Iya. Saya bilang, ya udah waktu itu kamu harus waktu itu belum bahasanya belum rehabilitasi ya. Mhm. Iya. Itu bahasanya itu adalah karantina dia bilang kamu harus dikarantina. Mhm. Saya di karantina saya nggak mau ah. Saya bilang begitu. Mhm. Saya nggak mau. Akhirnya singkat cerita, saya ingat banget itu waktu itu jam 2 pagi saya baru pulang. Mhm. Saya udah nggak pulang setelah berapa lama itu udah hampir setengah bulanan saya nggak pulang. Nah saya pulang itu waktu itu saya pengen ngambil baju saya aja dan Mhm. saya istirahat sebentar lah di kamar saya. Mhm. Nah ternyata pada saat saya jam 2 saya istirahat itu, ternyata papa mama saya itu udah manggil dari orang-orang yang direhabilitasi itu untuk nangkep saya. Mhm. Saya ditangkap waktu itu. Saya ditangkap waktu itu saya berontak. Ketika saya berontak itu saya dibius. Mhm. Nah, waktu bangun-bangun itu saya tuh udah ada di Bandung, di Mhm. Lembang. Iya. Kan saya bangun itu udah ada di Lembang itu, kok saya dicampur sama orang-orang yang stres, Mhm. orang-orang yang gila gitu loh. Mhm. Akhirnya hal itu nggak bisa, nggak menyelesaikan masalah. Mhm. Akhirnya saya ditaruh selama 1 bulan di rehabilitasi di Bandung, ya. Mhm. Saya ngomong sama papa mama saya, Pak, saya bilang, saya ini udah sembuh, saya bilang gitu, ya kan? Mhm. Ya udahlah, saya minta pulang aja lah, saya bilang gitu. Saya nggak bakal pakai lagi. Saya waktu Mhm. itu saya Di usia berapa itu Pak Vincent? Masih kelas SMP? naik ke SMA, waktu itu sekolah juga udah kacau, Mhm. Di usia sekolah itu itu ya. Mhm. sekolah masuk gitu loh maksudnya, Mhm. ya kan? Mhm. Di drop out cuma papa mama saya juga masih nahan-nahan statusnya, Mhm. nego, masih nego ke kepala sekolah dan yang lain-lain lah. Mhm. Akhirnya ya udah pada saat keluar dari Bandung itu karena saya masih nyimpen kepahitan sama papa mama saya, Mhm. Ya. ya kan akhirnya ya begitu keluar ya saya langsung pakai lagi. Dapatnya gimana Pak? Oh ya, yang mau saya tanyakan 2 minggu Pak Vincent kurang lebih kan nggak pulang tuh. Itu Pak Vincent posisi di mana? Di teman-teman gitu, ke rumah teman-temannya. Kos gitu. Kos. Oke. Ya, lanjut Pak. Pada saat itu waktu keluar dari Bandung itu dari rehabilitasi itu saya langsung pakai lagi. Mhm. Langsung pakai lagi ya, ya terus-terusan. Akhirnya karena saya waktu itu sering nggak masuk sekolah, sekolah memutuskan harus drop out saya. Mhm. Itu saya ingat waktu itu saya udah mulai SMA itu. Mhm. Mhm. Kelas 2 ya. Akhirnya saya di drop out eh, dari sekolah, ya udah saya pikir ya udah. Mhm. Akhirnya saya ditanyain lagi sama papa saya, Mhm. apa kok kamu pakai lagi? Gitu. Saya bilang sama papa mama saya dalam ya ini gara-gara kamu gitu loh maksud Tapi nggak ngomong ya, cuman dalam hati ya. dalam hati. Saya Oke. cuma senyum aja sih waktu itu sih, nggak Mhm. ngomong. Dalam hati saya bilang ini gara-gara lu nih, Mhm. gitu. Gak habis-habis Mbak, sampai beberapa kali saya masuk ke panti rehabilitasi. Mhm. Berapa kali Pak Pola yang Pak Vincent ingat? di 10 kali, 10 kali di tempat yang sama atau yang berbeda? beda-beda. Beda-beda ya. Mhm.
Akhirnya sampai satu titik, saya ingat tahun 2000 itu, Mhm. saya nggak ada jalan keluar lagi. Caranya Mhm. saya juga udah di apa, udah apa di daerah perumahan saya udah dicap maling. Kalau begitu ada Mhm. saya, orang udah pada bisik-bisik ya kan. Mhm. Akhirnya saya nggak ada jalan keluar lagi, saya coba jadi bandar lah waktu itu. Oke. Mhm. Bandar yang mungkin bandar yang kecil-kecilan ya, maksudnya Mhm. maksudnya bandar yang untuk ya udahlah, yang penting saya dapat uang ini cuma untuk pakai aja lah. Saya nggak Mhm. dapat uang. Mhm. Akhirnya saya ingat tahun 2000 itu saya ketangkep polisi, Mhm. masuk penjara, beritanya sampai di media massa. Mhm. Di tahun 2000 ya, Orang Pak? orang waktu itu di pos kota ya, kalau di Jakarta kan terkenalnya pos kota. Jadi Mhm. ada nama saya di situ terpampang, ya kan, kedapatan 12 gram waktu itu Mhm. sabu-sabu. Mhm. Akhirnya ya, karena waktu itu masih hukumnya sabu-sabu psikotropika kan baru dirancangkan, Mbak. Mhm. Ya. Jadi bisa sempat keluar dari penjara, tapi karena nama saya sudah ada di media massa, Mhm. saya harus bilang selama 1 tahun. Mhm. Jadi polisi bilang, oke, kamu boleh keluar, tapi kamu nggak boleh maksudnya ada di luar, karena namamu ada di media massa. Mhm. Akhirnya saya dimasukin ke salah satu rehabilitasi itu yang ada di daerah Bogor, saya nggak sebut namanya sih, ya kan? Mhm. Ya. Mhm. Wah, itu udah kayak penjara Alcatraz, Mhm. Oh. rehabilitasi. Ya. Jadi hitungannya apa? 3 ubin, 3 ubin itu langsung teralis. Ruang lingkup saya tuh nggak bisa ada kamar, 3 ubin ya teralis itu. Mhm. Jadi kalau mau makan itu dikerek, dikerek Mhm. pakai apa? Pakai ember cat, Mhm. pakai apa? Ember cat yang besar itu loh. Ya. Dikerek naik Mhm. ke atas. Minum pun dikerek seperti itu. Mhm. Saya pikir akhirnya, aduh, saya capek juga ya di situ ya. Saya lama Mhm. loh, Mhm. 5 tahun lah saya ada di situ. Mhm. Setengah tahun saya ada di sana, saya mikir gini, udahlah, saya mau bertobat lah. Saya udah mentok lah kemana-mana. Karena emang waktu itu saya sudah mentok juga, Mbak. Mhm. Udah mentok, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya pikir, Mhm. udahlah, saya pengen sembuh lah. Mhm. Caranya bagaimana saya harus sembuh. Ya. Akhirnya saya dipindah sama papa mama saya. Mhm. Dibawalah saya ke Semarang. Oke. Ya. Mhm. Setelah saya ke Semarang, dikenalin sama, awalnya saya panggil Papi Mul itu Pak Mul, Ya. Om, Om, sama Ya. Tante, ya kan? Mhm. Dibawalah ke sana, Ya. ya kan? Akhirnya waktu saya dibawa ke sana, saya ketemu, saya nggak pernah, begitu saya datang itu, langsung sayanya tuh dipeluk, Mbak. Mhm. Sama almarhum Pak Papi Muli. Mul, saya tuh ngerasa begini, waktu saya dipeluk itu, kok ada ya, maksudnya tuh, orang itu yang nggak kenal saya, semua orang lain pun bahkan apa ya, bahkan orang tua saya sendiri pun nggak pernah memperlakukan saya seperti itu. Mhm. Hati saya tuh sepertinya kayak disiram Ya. air itu loh, waktu saat saya dipeluk itu, Mhm. ya kan? Ya udah, akhirnya saya masuk di rumah damai itu, ya, saya jalani prosesnya di rumah damai itu. Ya di rumah damai kan nggak berjalan mulus-mulus saja kan, masih ada bandel-bandelnya dikit gitu loh. Ketika saya berbuat yang salah, berbuat yang bandel-bandel itu, ketahuan sama Papi Mul itu, Papi Mul ya selalu ya bilang, ya udah, dia ngampuni saya, dia meluk saya lagi. Mhm. Itu yang membuat saya itu nggak bisa lupa. Ya. Sampai selesai saya di rumah damai itu kurang lebih 3 tahun setengah, Mbak. Mhm. Ya. Saya pulang waktu itu. Saya dikasih tahu, dia bilang, kamu sama mentor saya, sama Mhm. mentor saya itu, dia bilang, "Kamu harus sembuh total."
Eh, suaranya Bilang, kurang jelas, Pak. Dengan mentor? saya dikasih tahu sama mentor saya, kamu mau sembuh total nggak dari narkoba? Mhm. Saya bilang saya mau. Saya bilang kayak begitu. Waktu saya bilang saya mau, ya udah. Akhirnya saya pulang, dia bilang kamu waktu ketika pulang sampai di Jakarta, kamu harus ngampuni papa kamu. Mhm. Wah, kata ngampuni papa saya itu saya sepertinya rasanya nggak mungkin deh. Saya harus ngampuni. Tapi karena waktu itu saya sudah mentok, Mhm. saya udah nggak ada pilihan lagi waktu itu. Udah nggak ada pilihan. Jadi saya pulang ke Jakarta. Iya. Ya kan, papa mama saya kan orangnya modelnya kayak orang-orang yang kuno gitu ya. Orang-orang kuno itu kan nggak pernah yang meluk anak, nggak Iya, pernah ngomong betul. Heeh. gini. Sayang, kamu habis dari mana? Nggak pernah boro-boro Iya, kayak begitu iya, gitu loh, Mas. betul. Ya kan? Heeh. Iya, sama Pak. Ah, ah, Yang I get it, saya juga seperti itu, betul. iya. Mhm. Akhirnya saya datangin papa saya waktu itu. Mhm. Saya ingat papa saya tuh lagi duduk di kursi singgah sananya di rumah kan. Dia ada kursinya khusus dia sendiri gitu. Dia lagi duduk, saya datangi papa saya berlutut di bawah kaki papa saya. Mhm. Saya bilang gini, Pak, eh, maafin Vincent ya selama ini. Kalau Mhm. Vincent, waktu Kalau itu Vincent, saya lihat, tadi waktu boleh itu diulang. saya Waktu bilang sama papa saya begini, Pak, maafin Vincent ya selama ini kalau Vincent tuh udah buat papa tuh susah. Mhm. Ya kan? Vincent tuh jadi anak yang malu-maluin papa. Saya bilang gitu. Mhm. Papa saya langsung berdiri waktu itu. Saya pikir saya akan ditendang lagi waktu itu. Iya. Tapi saya nggak berani ngeliatin mukanya karena saya nunduk aja Mbak waktu itu. Mhm. Iya. Tahu-tahu saya ngelihat kok ada air yang netes. Mhm. Gitu. Dia nangis ternyata waktu saya ngeliat ke atas itu dia nangis. Dia langsung peluk saya. Gitu. Waktu saya dipeluk itu, ternyata saya baru ngerti. Lebih enak pelukan papa daripada narkoba. Iya. Ya kan? Yes. Akhirnya, nah awalnya saya kesembuhan saya dari situ. Mbak. Iya. Gak habis di situ aja sih sebetulnya. Mhm. Akhirnya kan saya harus pikir saya waktu itu saya harus udahlah saya mau nerusin perjalanan hidup saya kan. Masa saya Mhm. mentok saya kerja, saya mesti nikah dong, ya kan? Iya. Mhm. Waktu saya lagi iseng-iseng mau merit gitu nikah, saya cek kesehatan saya, Mhm. ya ternyata saya didiagnosa, Mbak. Iya. Saya kena HIV. Mhm. Waktu itu saya udah bertobat, saya ngerti, saya nggak bisa nyalain papa mama saya lagi. Iya. Iya. Ya kan? Karena udah bertobat, jadi hatinya sudah apa namanya nggak lagi salahin situasi lingkungan atau papa mama. Iya, saya nggak mau menyangkal kepada orang lain lagi, kepada diri saya lagi. Saya nggak Mhm. mau penyangkal. Mhm. Udahlah, saya akhirnya saya datengin apa orang tuanya istri saya bilang uh, saya bilang saya mau nikahin anaknya, tapi saya ada masalah, saya bilang. Saya Mhm. ada masalah. Mhm. Apa masalahnya? Dia tanya. Saya terinfeksi HIV. Saya ngomong gitu. Jawaban yang saya apa nggak ini nggak nyangka Iya. adalah waktu dia bilang gini, nggak apa-apa, papa percaya Tuhan Yesus, dia bilang. Wah, saya tuh kaget Mbak waktu papa mertua saya tuh ngomong kayak begitu. Coba bayangin, saya pun kalau punya Iya. anak saya mantan narkoba kena sakit tuh mungkin saya nggak kasih Mbak. Iya. Tapi Mhm. pada saat mereka bisa kasih anaknya itu ke saya. Mhm. Ya kan? Akhirnya pulih, ya kan? Iya. Saya menikah,
Dan mujizat Tuhan yang saya alami itu, saya pun selang berapa bulan saya menikah, saya cek, saya nggak pernah kena, ya kan? Kan terakhir saya cek, saya sudah sembuh total dari HIV. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau saya bisa nunjukin ada suratnya yang saya di handphone, ya sudah bebas dari HIV gitu. Ya. Ya. Itu anugerahnya yang berlimpah-limpah ya Pak Vincent ya. Ya, Gak cuma melepaskan Pak Vincent dari jerat narkoba, dari pelukan narkoba tadi disebutkan seperti itu, tapi ternyata juga dibebaskan dari eh, sakit HIV. ya, Saya pikir memang keputusan dari mertua itu pasti juga dari dalam anugerah Tuhan ya. Kenapa mengizinkan? betul. Karena akan ada kesembuhan. Ternyata ini hal yang mungkin sulit diterima. Pak Vincent tadi juga sebutkan kalau punya anak nggak mungkin saya akan kasih gitu ya. Tapi ternyata memang kenapa dikasih? Karena tahu sesuatu yang akan di masa yang akan datang. Saya percaya orang tuanya juga nggak ngerti akan seperti apa ya. Tetapi Tuhan yang tahu ya Pak Vincent ya, Betul. tahu rencana besar yang sangat luar biasa dalam hidup Pak Vincent. Oke, ini yang menariknya. Pak Vincent, saya yang pengen tahu adalah pertama kali memandang situasi, karena sejak kecil ya, pada awalnya seperti apa, kemudian yang mengubahkan Pak Vincent apa? Dalam kejadian apa? Kemudian yang bikin mentok itu, Pak Vincent ketemu dengan kebenaran firman, atau ketemu justru dengan satu pergumulan sangat sulit, kemudian pasrah begitu saja, atau pasrah dalam artian berserah begitu saja, saya mau gitu. Silakan Pak. Ya, jadi yang membuat saya pada saat itu ambil keputusan ya udah, Ya. saya berubah itu karena emang posisi saya sudah mentok sih, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya pikir ya udahlah. Saya kan tadinya juga bukan lahir di latar belakang keluarga Kristen. Mhm. Ya. Orang tua saya itu orang tua mereka itu agamanya beda. Ya. Agama mereka itu Mhm. pada saat itu ya itu yang membuat saya berubah itu ya ketika saya ketemu Pak Mul ya, Pak Primul Ya. gitu. Ya. Mm-mm. Di sana. Saya Mm. cerita itu, oh ada ya orang yang maksudnya tuh yang selama ini yang ketika saya salah, Ya. yang orang lain menilai saya itu adalah sampah, saya bisa datang itu saya dipeluk. Ya. Yang membuat saya itu yang nggak bisa lupa sih, Ya. Mbak, sampai saat ini juga gitu. Mm. Ya. Jadi, itu yang membuat saya itu yang yang akhirnya kebenaran itu bisa masuk ke dalam hati saya. Ya. Firman bisa masuk. Sudah dilembutkan ya Pak ya. Ya, Mm. saya bisa Mhm. dan Yesus sebagai juru selamat saya. Mhm. Karena awalnya saya nggak percaya. Ya. Justru waktu Sudah saya pernah dengar ya Pak, sudah pernah dengar tapi nggak percaya ya. nggak percaya waktu itu. Mhm. Dan sudah ada beberapa teman-teman yang ada di Jakarta pun, teman-teman sekolah saya yang untuk mulai menjangkau saya pun saya nggak mau waktu itu. Aha. Itu yang salah satu yang Mhm. Yang mengubah hidup berarti waktu ada di rumah damai ya. Itu wakil dari kasih Bapak itu Pak ya, yang iya, ya, kita apa adanya ketika kita dalam kondisi yang sedang jahat, sedang tidak baik, menerima dengan seada-adanya. Ini yang betul. menarik ya. Kondisi itu kemudian dengan kepatuhan mau mengampuni ya Pak. Itu nggak Iya, mudah loh, karena itu kan sudah akar dari kecil ya. Nggak iya, gampang, tapi ternyata bisa. Semua dalam anugerah Tuhan ya. Yes. Itu ketaatan itu yang kemudian menggandeng sebuah berkat mujizat yang saya pikir mujizatnya bertubi-tubi, tidak hanya berhenti dari narkoba atau dari jeratan narkoba, tetapi juga bisa disembuhkan. Itu dari HIV itu kan banyak yang takut juga kan ya Pak, kalau duh HIV iya. gini-gini. Tapi kalau Saya juga sekarang mau ini cerita sih salah satu yang mm-mm. saya ya waktu pada saat saya keluar itu adalah ada Mami Elis.
gitu loh. Ya. Dia juga Mm, bisa terima saya itu ya. padanya. Mhm. Ya, Pak Vincent waktu ketemu itu Mami kapan dong, Pak? Ketemu Mami tahun berapa? kan Grace itu kan anaknya Mami. Ya, great. Ya. Jadi saya tuh ketemunya sekitar tahun 2000 berapa ya? 2003 lah waktu saya Mhm. kerjaan. Ya. 2003. Mhm. Saya pikir gini, kok ada hamba Tuhan yang nggak bisa lihat gitu ya. Mhm. Yang lain, yang lain itu saya nggak ngejas ya Mbak ya. Saya Ya, tidak ya. menghakimi hamba Tuhan Mhm. ya. Tidak. Mereka bicara iman, ketika diperhadapkan sama saya itu mereka akan menjauh dari saya. Pada Mhm. saat itu saya ngerasa seperti itu sih Mbak. Ya, ya. Itu rasa Ah, ya, gitu family. ah, Jadi ini hanya menyampaikan sesuatu yang jujur, tapi tidak ada nilai judgesnya di sini. tidak ada nilai untuk maksudnya menghakimi. Mhm. Ya kok seorang yang maksudnya seorang yang nggak bisa melihat itu bisa mengasihi. Ya, saya Ya. bersyukur sama Tuhan. Akhirnya saya diterima di keluarganya Mami Elis itu. Mhm. Banyak yang saya dapat dari beliau juga tentang Ya. nilai-nilai firman yang sampai saat hari ini saya pun belajar Ya. dari. Mhm. Ya. Wow. Aduh, ya ampun, Gus banyak ya yang kita bisa pelajari. Tapi yang menarik adalah ternyata narkoba itu kadang juga bisa berangkat dari keinginan untuk berbuat baik yang ditolak ya. Memang penolakan sih unsurnya pasti ya Pak. Tapi Penolakan. tidak melulu dari anak yang bandel, kumpulan yang bandel, enggak. Tapi waktu itu, maaf Pak Vincent, waktu itu sedikit throwback. Pak Vincent mencari komunitas itu seperti apa? Tiba-tiba dapat atau bagaimana Pak Vincent? Ditawarin itu teman-teman Komunitas apa tuh? Maksudnya komunitas komunitas yang waktu itu yang rusak. ya, yang rusak itu Pak Vincent dapat begitu saja atau harus bergabung seperti apa? Ya emang pada saat itu kan gini Mbak, pada saat zamannya yang di saya yang Mm, narkoba itu ya seperti ya hari ini kita ngelihat mm. anak-anak kecanduan gawai ya, Ya, oh ya, kecanduan. ya, Jadi emang pada saat itu semua teman-teman saya tuh di sekolah itu ya itu menjadi tren oh ya, setuju. pada saat itu. Jadi yang kata-kata ya misalnya kayak seperti ekstasi, Mm-mm, mm-mm. ganja pada saat itu, putau itu menjadi tren sih, Ya, gitu. mhm. Jadi tren. Kalangan anak. Mungkin karena saya basicnya itu punya latar belakang itu yang nggak pernah dapat dari orang tua kasih sayang, nah saya masuk ke tren itu akhirnya. Mhm. Itu yang menyeret saya masuk ke dalam jurang itu dalam banget itu waktu itu. Yes, oke, yes, udah dapat ceritanya komplit ya. Jadi kadang komunitas itu tersedia begitu saja tanpa kita cari ya Pak ya. Ini Betul, filosofinya. Jadi sesuatu yang nggak baik itu bisa kita dapatkan begitu saja, tetapi hal yang baik itu memang terus menerus harus dicari ya Pak Vincent ya. betul, betul, Mbak. Oke, baik. Iya. Em, Apalagi ya. Nah ini yang boleh dibagikan ke pendengar nih Pak Vincent. Apa yang ingin Pak Vincent bagikan buat pendengar pagi hari ini mungkin kayak semangat atau hal-hal apapun yang kemungkinan bisa membuat mereka tidak jatuh ke yang narkoba. Enggak. Kadang kita jatuh kepada tidak percaya kepada Tuhan. Itu pun satu hal yang salah ya. Mungkin Pak Ya, Vincent berikan semangat atau pesan seperti itu buat eh, Gus. saya cuma mau kasih tahu begini. Nah, Saya pun dapat belajar banyak itu sebetulnya dari Papi Mul sama Mami Elis. Ya mhm. kan, nah, Papi Mul kan sudah nggak ada, Ya, dan Mami Elis kan masih masih ada. Dan dia mhm, selalu bilang sama saya gini sih, Mbak, mhm. kamu jangan sampai gagal fokus. Iya, iya, Apapun yang terjadi, apapun masalahmu sebesar apapun, kamu harus tetap fokus sama Tuhan. mhm. Itu poinnya. Iya, Kadang kita tuh punya masalah itu, kita tuh lari dari fokus ya. iya, Fokus itu adalah kita fokus sama masalahnya, tapi Tuhannya itu hilang. mhm.
Nah, saya yang sampai hari ini, kalau saya datang ke apa ke Mami Elis, Mhm. saya tanya ketika saya ada masalah. Cuma jawabannya cuma simpel sih. Jawabannya adalah gini, kamu nih nggak masih fokus nggak? Hmm. Ya. Kamu nih masih fokus nggak? Selalu dibilang begitu sih. Jadi ya di situ saya pun belajar. Ya. Artinya ketika saya menghadapi masalah yang sebesar apapun, saya nggak boleh gagal fokus. Ya. Saya harus Hmm. kembalikan saya kepada Tuhan. Itu intinya sih, Mbak. Betul. Setuju banget. Dan satu hal juga ya Pak ya, support system itu penting ya. Tuh. Support system di sekitar Pak Vincent yang mengubahkan, yang tiba-tiba membuat Pak Vincent itu sebenarnya hatinya sebenarnya lembut banget ya. Bukan yang keras, tapi karena memang dicoba untuk supaya kelihatan kuat. Jadi kemudian waktu itu berbalik gitu ya. Jadi Ya, ketika menerima kasih saja sudah hatinya tuh melting, sudah meleleh dan langsung taat gitu kan. Mau mau mengampuni itu hal yang tidak mudah sih. Ya apalagi kayak dalam tanda kutip selalu yang disampaikan Pak Vincent kan begini. Ini salah lu nih, ini gara-gara lu nih, gitu kan. Tapi pada tuh. waktu itu Pak Vincent memposisikan diri sebagai orang yang meminta maaf buat kesalahannya. Padahal yang ada di pikiran dan hati Pak Vincent, ini gara-gara lu gitu kan. Ya, Tapi harus berdiri di posisi sebaliknya, meminta maaf. Tapi Tuhan luar biasa dengan karyanya ya Pak. Ketika tuh. minta maaf, Papa pun diubahkan. Saya percaya Ya, pemulihan terjadi di dua belah pihak waktu itu ya Pak ya. ya akhirnya papa mama saya yang pada saat itu agamanya Buddha, dia pun Mhm. ambil dia minta dibaptis juga, Mbak. Oh, puji Di Tuhan. hari ini juga sudah menjadi orang Kristen, orang yang takut Tuhan, orang yang kenal sama Tuhan Yesus semuanya. Ya, itu berkat yang berlipat kali ganda ya Pak. Iya, Luar biasa sekali. Ya, saya dapatkan pesan moral di pagi hari ini. Saya percaya Gens Only, saya berharap juga Anda mendapatkan hal yang sama seperti yang saya dapatkan. Bahwa ketika kita punya support system, jaga itu ya Pak ya. Karena betul. orang-orang yang Tuhan tempatkan itu yang membuat kita terjaga juga. Mereka ada buat kita ya. Kita harus jaga, bersyukur ya kalau ada mereka buat kita. Karena kadang kita nggak dapetin, tidak semua orang punya hak istimewa untuk dapetin support system itu ya Pak ya. Bersyukur Pak Vincent ketemu dengan almarhum Papimul, kemudian sekarang ada dalam bimbingan Mami Elis juga ya, dalam family Mami Elis itu satu hal yang sangat luar biasa. Oke, itu pesannya jangan gagal fokus, pesan semangat Pak buat Good News Family semua. Pesan semangat dan juga closing statement buat kita semua yang bersama-sama dengan Pak Vincent ya Nah, mendengarkan. ya itulah, tetap cintai Tuhan, Aha. ya. Nah, dengan cinta Tuhan itu semua masalah apapun bisa teratasi. Itu yang paling penting sih, gitu loh. Mhm. Ya. Dua adalah jangan gagal fokus. Jadi kita harus fokus sama Tuhan, ya. Uh, Bentuk cinta sama Tuhan kita tuh apa? Ya hidupi firman, Mhm. lakukan kebenaran itu, baca Mhm. Alkitab, ya kan? Membaca, merenung, melakukan. Saya Mhm. punya 3M jadi sebetulnya Mhm. membaca, merenungkan, melakukan. Ya. Gitu. Dan yang terakhir ya masalah selama kita masih hidup ya pasti ada masalah. Mhm. Jangan gagal. Jangan gagal fokus ya. Itu Saya dia. adalah Mhm. jauhi apa? Firman kan bilang eh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Ya, jauhi pergaulan yang buruk, ya, supaya kebiasaan baik kita tuh nggak hilang. Mhm. Kita harus jaga bahwa saya selalu ingat juga almarhum Papimul juga selalu bilang begini ke saya. Ingat dia bilang Vincent, awal dari kepercayaan adalah satu pengkhianatan. Dan dia juga selalu bilang gini,
kalau apa yang semua terjadi dalam hidupmu itu yang pahit, jangan kamu lepehin dulu. Kamu telan dulu, siapa tahu itu obat. Hmm. Kalau yang manis-manis dalam hidup kamu, dia bilang, jangan kamu telan dulu. Siapa tahu itu racun, dia bilang begitu. Mhm. Ya. Wah, ini bagus ini filosofinya. Itu yang membekas ya Pak Vincent ya. Ya, itu yang membekasi sampai saat ini sih. Oke. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Vincent sampai dengan detik ini sering jadi apa namanya berbicara buat teman-teman narkoba juga ya berarti ya. Ya, Menyampaikan semacam seminar begitu Pak atau ya penyuluhan, saya juga datang ke sekolah-sekolah Mhm. untuk Mhm. kasih bahaya narkoba itu seperti apa. Karena narkoba itu makin hari itu kan bukan makin berkembang ya. Ya. Mhm. Kalau kita lihat di Indonesia ini makin hari bukan grafiknya turun tapi makin meningkat terus. Mhm. Ya buat orang tua pesan saya ya inilah, jagailah anak-anak, cintailah mereka dengan kasih. Ya. Karena pelukan papa mama itu betul-betul lebih enak daripada narkoba. Ya. Pelukan papa mama lebih enak dari pelukan narkoba. Oke. Daripada, Iya, baik. Pak kalau kasih Vincent terima sayang kita kasih. cukup, Mhm. kalau Gimana Pak? sayang kita itu, Putus. kalau kasih sayang kita cukup di rumah, nggak mungkin anak itu akan cari di luar. Ya, betul. Harus dicukupkan dan dipenuhkan di rumah ya Pak Vincent ya, Ya, supaya betul tidak Mbak. cari di luar. Oke, baik Pak Vincent, terima kasih banyak waktunya. Kasih. Terima kasih sudah mau berbagi ingatan baiknya. Eh, Berharap bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang ya. Terima kasih juga Ya, Mbak. sebelumnya buat good news ya. Saya punya Ya, jadwal banyak ini dari teman-teman Pak Mbak. Vincent. Terima kasih Pak Terima Vincent. Ya, kasih. Pak Samli, itu tadi yang bisa kami hadirkan. Kami berharap ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga jadi hal yang baik untuk dibagikan buat Anda. Saya Indi dan juga Pak Vincent. Vincent untuk Good News FM. Bisa Good News for You at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless.